kamu mentelek. Dengan Mario sebelah tidur Mario Sikul. Apa lagi? Baca ulang. Kata 7. Ya, dari mana? Dari mana? Jangan ada yang Kami di keamanan. Kami keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kami Ketua Pengadilan Negeri Balige membaca surat permohonan pemohon eksekusi tanggal 12 September 2017 yang diajukan oleh kami Sandiangan SKMH dan Mangempang Sandiangan SKMH. Apakah pengacara selaku kuasa dari Sahat Nebaho dan Ruslan Nebaho berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige agar melakukan eksekusi. Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 2 PDTG garing 2015 PN Balige tanggal 14 Desember 2015 dalam perkara 1. Sahat Nebaho, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pensiun PNS, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, tempat tinggal di Jalan Dr. Adrianus Sinaga, Kelurahan Pitusona, Kecamatan Panguran, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam kurung ahli waris dari almarhum Mangap Nebaho. 2. Ruslan Nebaho, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wirasabta, kebangsaan Indonesia, agama Islam, alamat di Jalan Bakti 3 nomor 7, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padang, Cirebon Selatan, Kota Padang, Cirebon, Provinsi Sumatera Utara, dalam kurung ahli waris dari almarhum Galas Nebaho. Selanjutnya disebut para penggugat, para terbanding, para termohon kasasi. Lawan 1. Wilder Simbolon, bertempat tinggal di Jalan Dr. Adrianus Sinaga, Kelurahan Pitusona, Kecamatan Panguran, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. 2. Juar Simbolon, bertempat tinggal di Jalan Dr. Adrianus Sinaga, Kelurahan Pitusona, Kecamatan Panguran, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya para tergugat, para pembanding, para pemohon kasasi. Membaca pula 1. Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 2 PDTG 2015 PN Balige tanggal 14 Desember 2015 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut. Mengadili menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 menguasai tanah terperkara seluas kira-kira 170 meter persangkal tanpa berdasarkan alasan yang sah dan penerbitan surat atas tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum dan patut segala tindakan hukum para tergugat atas tanah terperkara dibatalkan demi hukum, di mana perbuatan para tergugat telah merugikan para tergugat ahli waris Ahmad Tunggul Nebaho atau Petrus Nebaho atas tanah terperkara yang terletak di Huta Palimuda, Kelurahan Pitusona, Kecamatan Panguran, Kabupaten Samosir. 3. Menetapkan 2 anak laki-laki, 1. Almarhum AR Jasonang Nebaho, 2. Almarhum Galas Nebaho, dan 4 anak perempuan, 1. Almarhum Nei Saulik Boru Nebaho, 2. Almarhum Nesau Boru Nebaho, 3. Almarhum Nei Anggar Anggir Boru Nebaho, 4. Almarhum Nei Sinampingan Boru Nebaho adalah sah ahli waris dari almarhum Ahmad Tangguh atau Petrus Nebaho seluas 85 meter persangkal dengan batas sebagai berikut. Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Barikot Simbolon, sebelah barat berbatas dengan Jalan Dr. Adrianus Sinaga, sebelah selatan berbatas dengan tanah milik almarhum Galas Nebaho, sebelah utara berbatasan dengan tanah terperkara yang dikuasai tergugat 2 adalah sah milik dari ahli waris almarhum Ahmad Tangguh Nebaho garis miring Petrus Nebaho. Menghukum tergugat 1 untuk mengosongkan tanah terperkara atau membongkar bangunan permanen berlantai 2 milik tergugat 1 yang terletak di atas tanah terperkara seluas kurang lebih 85 meter persangkal
dan menyerahkan tanah terperkara dengan baik dan kosong secara sukarela tanpa dibebani syarat apapun kepada para penggugat sebagai keturunan ahli waris dari almarhum Ahmad Tanggul Naibaho yang terletak di Huta Palimutan, Kelurahan Pitusona, Kecamatan Panguran, Kabupaten Samosir. 8. Menghukum tergugat 2 untuk mengosongkan tanah terperkara seluas kurang lebih 65 meter dan menyerahkan tanah terperkara dengan baik dan kosong secara sukarela. Dan kami teruskan pada pemohon eksekusi untuk dilakukan eksekusi mana yang kita lakukan, Pak. Sebelumnya Pak, saya mau instruksi. Ya. Sebelumnya saya sebagai kuasa hukum dari Parimo dan pada saat ini masih dalam tahap pembuktian surat. Ya, terima kasih. Betul. Perlawanan pertama Yang kedua, sudah saya ingin enggak. Oke. sudah kami masih ditangani oleh Pengadilan Negeri Balige, Ya. sedang berjalan. Yang berjalan dan masih tahap Berjalan Mbak sekarang. Ya. yang kedua, saya ingin lurahnya berdiri di sini dan Kepling menyatakan bahwa mana Parlimutan, mana Huta Parlimutan, mana Jalan Dr. Hadrianus. Karena itu yang membuat kesalahan di sini. Dan ukurannya juga. Silakan. Objeknya biar kita tahu. Karena saya juga membela klien saya. Saya katakan kepada klien saya bahwa jika benar yang dinyatakan mereka, kita mundur. Oke? Silakan. Lurah, camat, dan segala yang terkait dengan Kepling mengenai Ya, tanah ini. terima kasih. Jangan objek itu jadi salah. Kami kalau untuk menentukan itu kami tidak ada wewenang kami sendiri karena dari dulunya sudah ada itu sudah berjalan persidangan. Tidak di sini lagi saatnya kami menjalankan itu. Karena itu sudah di persidangan sudah dijalani semua. Sekarang begini Pak, jika eksekusi dilakukan ternyata Huta Parlimutan berbeda dengan Parlimutan, berbeda dengan Hadrianus, gimana? Siapa yang tanggung jawab? Bagaimana dengan Sudah kami kerugian dengan objek perkara? Sudah Karena kami ini tidak. objek perkara adalah sebagai warisan dan itu dipunyai beberapa orang sebagai ahli waris dan belum dibagi sampai akhir ini. Hanya Wilder hanya menempati. Itu aja. Biar jelas. Karena terkait dengan kasus di tahun 2010 tentang salinan putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 39 2009, di sini Sahat Naibaho sebagai saksi sudah menyatakan bahwa tanah ini adalah tanah Mangurea, ayah kandung daripada Wilder. Sekarang kenapa menjadi miliknya? Itu yang saya pertanyakan. Kenapa pengadilan tidak melihat putusan ini sebelumnya? Perkara ini sudah 2 kali. Ini ketiga kali. Kemungkinan di dalam pertimbangan majelis hakim ini sudah dipertimbangkan semua. Kami tidak Oke, saya mau lagi. handling. Terima kasih. Katakan bahwa ini Baik, kami akan pada pihak keamanan apakah memang sudah siap kita mulai balik. mulai loh Pak, ini dia mau bicara. Oh, ya. Terima kasih. Terima kasih kepada putusan dari Pengadilan Negeri Balige yang saya hormati. Memang kalian buat Tuhan. Kalian lah yang Tuhan di dunia ini. Tapi berhati-hati. Jadi mohon saya, sesuai gugatan si penggugat ini terletak di Parlimutan. Bacakan Bapak tadi. Jadi surat Bapak wah berbeda. Ya kan? Ada ini beberapa buat kami bingung. Di mana mau eksekusi? Di Huta Parlimutan seperti yang bersama surat aman sama kami terletak di Huta Parlimutan. Surat yang tanggal 10 November pencocokannya di Huta Parlimutan. Jadi surat yang datang pada kami 26 Mei. Jadi di lokasi Parlimutan mana yang benar di huta itu terletak di Huta Parlimutan atau di lokasi? Apabila pengadilan memaksakan ini sekarang dieksekusi karena kami tidak berkekuatan, kami orang lemah. Sesuai ukuran lah, diukur dari titiknya tinggi rumah yang bernama dari situ lah. Sesuai surat gugatan dan gugatannya yang diingkatkan oleh pengadilan
dengan batas ini bertimbul kalau sedang sepeda motorannya tidak cocok di sini. Gugatannya 10 kali 17. Apakah yang 10 kali 17 itu cocok dengan batas-batas yang dibuat dalam gugatannya? Seperti yang dibacakan Bapak tadi, ya mohon dulu diukur, jangan melaksanakan ukurannya. Juga Kepling harus bawakan dia orang pengadilan ini ke Huta Parlimutan. Sedangkan alamat saya dibuat Bapak Jalan Dr. Hian inilah mau dieksekusi di Huta Parlimutan. Apa ini dengan pengadilan? Dendanya perkaranya di John Agung. Aku yang kom. Kenapa kalian hargai budaya? Bukan alam kebuatan di sini. Saya apa bedanya? Inilah keborokan hukum di negara kita ini. Pengadilan tidak mempertimbangkan putusan pengadilan. Putusan apa yang bisa dipertimbangkan, Pak? Di sini si saat itu perkara objek nomor 39 ini mengatakan ini mengurai simbol sebagai batas sebelah barat. Mata angin di sini timur, barat, utara, selatan. Dengan batasnya dibuat Sigalas. Sigalas itu sampai di mana? Nanti makanya mohon apabila memaksakan pengadilan memaksakan isi hari ini karena kami orang masih ada kekuatan kami sesuai ukurannya lah, di objeknya lah ukuran itu. Itu yang saya mohon kami di saat ini bersumpah janji di bawah sumpah ini di perkara nomor 39. Kenapa pihak pengadilan memaksakan ini sekian gugat? Ada apa dengan pengadilan? Ya, betul. Udah ini putusan pengadilan ingkar ini bukti saya tidak bertimbukan pengadilan. Ada apa? Jadi mohon sesuai dengan ukurannya dieksekusi. Jadi sesuai dengan permintaan mulai ngau kena kini kita disodang mengadili karena perkara sudah 2 kali dan sudah dipertimbangkan, itu pasti sudah dipertimbangkan. Jadi mohon amang baru sesuai dengan tikiro yang baru dok Tuhan punya kuasa amang baru pasti dok Tuhan baru Bukan, tahu pengadilan punya kuasa. Buktinya tidak dipertimbangkan ini. Makanya Putusan pengadilan tidak dipertimbangkan. kami melaksanakan eksekusi sesuai dengan putusan. Permintaan saya Pak sebagai tereksekusi sampai di mana kami kosongkan? Ya, beritahu kami karena rumah ini tidak semua. Iya, udah. Makanya sesuai dengan gugatan yang diukur. Kami sudah kami berdasarkan putusan. Putusan sampai di mana diputuskan? Terakhir di sini. Putusannya apa? Terima kasih. Pada saat pemeriksaan Meter lah bang, nggak bahasa saat diputuskan. ya, tapi di majelis atau hakim lapangan dan dihadiri oleh Apa anda? Oh, waktu siapa itu sidang lapangan. Ya. Di sana disebut ada gambarnya 10 meter depan Dengan batas dengan 17 meter. batasnya sebelah timur. Batasnya sebelah timur. Sudah tadi saya sebutkan di sini. Mana tadi? Bisa jadi Mario Simbolo perkara 9. Sebelah timur. Hah? Perkara nomor 39, Mariot. Simbolo. Bolot. Ini bukan 39. Maksud saya batas sebelah timurnya. Sebelah timur. Iya Mario Simbolo. Nah, Mario Simbolo. ya. Tanah milik Mario Simbolo. Halo. Sebelah timur ya. Ya. Sebelah barat Ini. adalah Jalan Hadianus Sinaga. Ya Pak. Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik almarhum Galas Lebaho. Iya, sebelah selatan. Ya. Sebelah utara berbatas dengan tanah terperkara yang dikuasai dan juga dua. Oh iya, yang 5 meter kosong itu. Itu dia Pak. Ya, jumlah semua kedua tergugat ini Jumlah 170 meter ya. dulu itulah Ya, yang perkara 170. 1. 5 kali 2. 5 kali Perkara 8 1. Ya. Yang kedua tanah objek perkara yang dikuasai oleh dua. Ya. Yaitu Batasnya batas-batasnya sebelah timur berbatas dengan tanah milik Mario Simbolo. Ya, benar. Sebelah barat berbatas dengan Jalan Dr. Hadianus Sinaga. Ya. Sebelah selatan berbatas dengan tanah terperkara yang dikuasai dari dua. Ya, maksud saya capek Bapak gini. Ukurlah sesuai gugatan dan titiknya. Oke, Yang sebelah timur yang dari 10 dalam yang kami nanti yang kita laksanakan eksekusi. Ya. 10 kali 17. Makanya dulu supaya tahu kami. Yang suka barang-barang kami rumah ini. Semua rumah ini terbongkar. Lepas lo. Kehendakmu. Jadi
pengen. Kalau lah ni orang boleh sepuluh sana, baru semua tu. Kebiasaan wanita kamu kembali. Asal jelas sudah. Kebiasaan kamu sudah. Betul. Sesuai surat. Yang tidak berkepentingan. Warga kami yang tidak berkepentingan demi kelancaran. Tolong kita kerjasama untuk kegiatan ini. Ya, di sini juga tempat beracara. Ya. Mana 10? Kalau tidak sesuai dengan oke. Ya. Mohon warga masyarakat kami. Dari dindingnya, dari dinding. Dari dinding. Dari dinding. Coba pihak kita tinggal mengoreksi, jangan lagi memegang-megang, ya. Jangan memukul. Biarkan petugas yang mengukur, biarkan petugas. Kalau ada yang komplain disampaikan, tapi jangan ikut yang lain kamu. Terlihat kan? Ya. Tinggi lah. Apa untuk kami dari dia suka tanda terani baca dari dinding. Sidang lapangan itu. Masa sidang lapangan dong. Segi 4 sudah berbelok. Mana sih berbelok? Ukurannya dari Masuk ke permohonan ini. bener aja nggak pada saat kita konsultasi kita tentukan Pusat sendiri gak ada pengukuran, mana hasilnya? Apa di kampus sendiri, mana hasilnya? Tolong, di sini bukan berdebat. Saya ingatkan lagi, di sini bukan beracara. Ya, beracara di pengadilan. Batasnya itu mana, Wak? saya sudah Ayo, 10. Maksud saya sih Pak Panitra batasnya adalah Girsing. Iya. Waktu kita sidang lapangan itu batasnya. Marionya dia bukan. Mario Simbol dari udah dibacakan. Bagaimana kamu mengkabukan lagi? Dan dengan Mario sebelah timur Mario Simbol. Apa lagi? Jelas kali itu batas kami. Iya. Umur 17. Sana 10. Jangan tunggu. Jadi 17 dengan batas kali Simbol. Jadi ini kamu kita mau. Iya. Pak dulu pulang. Tarik dulu. Bentar ya, coba ya. Sebelah timur, Marikop. Sebelah barat, Jalan Gadus. Sebelah selatan, tanah milik Kalsel Taho. Sebelah utara, tanah terpencarian 2 sektor kedua. Ukurannya ini menyatakan tanah terpencarian. Jadi kenapa dimasukkan baca-baca ini Nggak ada. Nantilah kita apa? baca aja semua dari awal Kami udah kami baca tadi. biar kami bacakan dari Pokoknya yang di sini karena disebut negara di ya. Sampai tangan mundur benar. Ini dikasih apa kok nggak berantem lagi? Masalah ini belum tuntas, menambah masalah. Ya, tapi sesuai gugatannya dihukum. Harus dari sesuai gugatannya. Oke, 10 ke sana. Tidak.
Baca ulang. Dulu katanya. Ya, di mana? Dari mana? Saya ingatkan, jangan ada yang menghalang-halangi kegiatan debat ini. Ini, maju. Ini. Kau jangan main-main kali. Kau pikirnya main-main ini. Kau pikir main-main ini. Diukur dari jembatan ini mah berdiri. Kayak begitu mah. Jembatannya saya Kami ini keamanan. Diukur, ini mah pembohong, buktinya pembohong. Tidak mau mengukur sesuai jembatan. Ada apa? Bapak ini tahu apa yang ukur dulu dari Ya, saya himbau dan saya ingatkan berulang-ulang, tolong ya, mari kita kerjasama. Ya. dari yang lama ya. Oh, ada teknik dulu. Sama ngomong. Ya tolong, yang tidak ada apa? Ustaz, keluar, Pak. Keluar. Hebat. Jangan dekat-dekat objek. Hebat. Tinggalkan. Ayo, silakan. Hebat, silakan. Keluar. Hebat, silakan. Baca ulang. Baca Kamu mana? Ada suara kuasa saya. Jangan bilang saya juga apa. Jangan gitu. Dia cuma mengatakan jadi dia diserang. Bisa kalah berargumen. Sebagai apa? Ada lagi sekarang pasang mana? Enggak, asik pengacara lagi sekarang. Ada asik pengacara enggak? Ini tahu hukum semua ini. Kan saya ngomong. Ini pengacara. Iya. Ngomong. Kalau enggak salah. Kesana kau. Enggak ada hubungannya ngomong. Ada surat kuasa saya. Saya kuasa Starius. Tapi jangan ada hubungannya, Bu. Ibu negara kita kan punya aturan. Masa dia berani? Masuk. Kalau ibu, Banyak saya bilang itu diukur. silahkan hukum. Ini terjadi pembohongan publik, ukurannya tidak pas. Jadi untuk semua masyarakat Indonesia yang mengerti hukum, tolong ikut serta dalam mengenai eksekusi di sini. Karena di sini jelas sangat tepat. Dari segi ukuran sudah salah, sudah lari.
Sementara di surat gugatannya 10 dari ukuran dinding, Bagi pikiran ternyata sampai ke sini. Dan ternyata orang itu membongkar sampai terakhir. Baru ke belakang untuk ke selatan, ke timur, ukurannya 17. Jika terjadi kejanggalan dari situ, mohon untuk kalian yang mengerti hukum ikut menanggapi ini. Saya minta sangat mohon kepada kalian. Terima kasih. Bapak Jokowi, Bapak Presiden, Bapak Kapolri, tolong Pak, kami perhatikan warna kecil ini.
ada suatu kejanggalan dengan objeknya. Jelasnya begini, dengan putusan eksekutif mengatakan bahwa itu objek perkara adalah di Huta Palimutan. Sementara yang diketahui bahwa letak objek perkara ada di Jalan Dr. Hadrianus. Dan saya sangat menyayangkan istilahnya di sini itu pihak kelurahan, camat ataupun yang berkompetensi dengan mengenai tempat itu tidak ada pernyataan bahwa menyatakan bahwa objek ini sebenarnya ada di Huta Parlimutan, apakah ada di Parlimutannya atau apakah ada di Jalan Dr. Hadrianus. Dan sampai saat ini saya sebagai kuasa hukum mewakili daripada Tarimun Simbolon, yaitu abang kandung daripada Wilder Simbolon, yang merupakan abang Tarimun ini adalah abang tertua dari semua ahli waris. Dan menurut saya itu adalah hak daripada semua ahli waris untuk melakukan perlawanan eksekusi ini, dikarenakan tersangkut objek perkara belum ada pembagian sesama ahli waris. Pada saat di 2020 tanggal 16 Desember saya sudah mengajukan perlawanan atas nama Tarimun sebagai abang tertua dan mempunyai hak atas ahli waris dengan objek perkara tersebut, karena menurut saya ini masih dalam tahap persidangan. Yang seyogyanya minggu depan adalah tahap bukti surat dari kita sebagai penggugat. Wilder Simbol, memang menurut saya itu sangat gabut dan tidak jelas, karena seperti yang dikatakan kuasa hukum abang saya ini, abang Tarimun Simbolon, kuasa hukumnya, objeknya tidak jelas di Huta Palimutan. Padahal perkara ini, tereksekusi ini terletak di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, dan itu alamat saya, rumah yang dieksekusinya itu sesuai dengan surat dari pengadilan yang memberitahukan pada saya untuk amaning posastring dan untuk pelaksanaan eksekusi pada saat ini berbeda-beda. Ada di Huta Palimutan, ada terletak di Huta Palimutan, ada di lokasi Huta Palimutan. Jadi menurut saya tidak jelas sesuai dengan ukurannya di gugatannya yang dibacakan tadi oleh pihak pengadilan negeri Beligi, terletak di Huta Palimutan semua dengan batas-batas tertentu di dalam gugatannya. Padahal panjangnya dan lebarnya tidak sesuai di dalam gugatannya dan pelaksanaan eksekusi ini sekarang ini, karena diukur ke sebelah timur dari TBI, dari barat ke sebelah timur, dari pinggir Jalan Dr. Hadrianus Sinaga ke batas Mario Simbolon 23 meter. Jadi di dalam gugatannya 17 meter dengan batas Marriott, kelebihan 6 meter. Diukur dari dinding Wilder yang lama dari utara ke selatan 10 meter dengan batas Galas Naibaho. Padahal supaya dapat Galas Naibaho itu batasnya yang dibuatnya di gugatannya harus 14 meter. Jadi menurut kami sebagai tereksekusi ini sangat gabut, tidak jelas. Karena ini putusan pengadilan udah ingkrah, ya. Saya membuat buktinya ini. Inilah putusan perkara nomor 9 bahwa si penggugat sekarang ini adalah saksi di persidangan di bawah sumpah. Terkait dengan bukti di lapangan, setelah eksekusi ada sisa bangunan, itu yang saya sebagai kuasa hukum mempertanyakan juga, itu milik siapa? Apakah milik Sahat? Apakah milik Mamurea? Apakah milik pengadilan? Atau milik siapa? Berarti itu tanda kuat. Jadi saya sebagai kuasa hukum daripada Tarimun Simbolon juga sangat menyesalkan hal ini. Karena apa? Seharusnya pengadilan itu harus berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara, apalagi itu tersangkut dengan
warisan, dan warisan itu belum dibagi dan punya banyak ahli waris. Ada selisih berapa meter tadi Kak? Berapa meter itu? Di lapangan. Sesuai dengan gugatannya 24 meter. Ya. Sidang lapangan. Sidang lapangan 10 kali 17. Selisih lebarnya 4 meter, selisih panjangnya 7 meter. Kegiatan eksekusi di mana kami sesuai dengan permintaan daripada pengadilan, kami tanggal 26 Mei 2021 kami minta untuk pengamanan pada hari ini. Baik. Ada berapa personel tadi Pak yang turun dari Polres? Personel ada, kita libatkan 82 personel, sehingga kita mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, mulai dari pukul berapa tadi Pak kegiatan ini Pak? Kegiatan ini kita laksanakan tadi sekitar pukul 10 sampai dengan sekarang. Memang ada sedikit tadi masalah, tapi setelah diterangkan dari pengadilan tentang keputusan tersebut, sehingga pihak termohon menerima putusan tersebut. Baik, terima kasih Pak. Baik, selamat sore. Saya pada saat ini sebagai kuasa hukum dari Sahat Nebaho sebagai pemohon eksekusi dalam perkara nomor 2 tahun 2015 PN Baligi, Mang Imang Pandiangan Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kira-kira tahun 2015 keluarga Sahat Nebaho berseteru dengan Wilder Simbolon, di mana Wilder Simbolon mengaku-ngaku sebagai pemilik objek perkara. Padahal objek perkara adalah milik dari kakek dari Sahat Nebaho, Amar Tanggung Nebaho. Baik, terhadap objek perkara nomor 2 tahun 2015 sudah ingkrah. Dan sebelum ada perlawanan juga pernah diajukan saudara dari Wilder, yaitu Tarimun Simbolon, perkara nomor 17 tahun 2017. Dan itu juga sudah ingkrah. Nah, benar ada perlawanan mereka, tetapi perlawanan itu sudah gugatan yang ketiga kali. Dalam perkara ketiga kali dalam objek perkara ini. Jadi Ketua Pengadilan sudah bijaksana menilai tidak akan mungkin ada lagi bukti baru sebagai bukti kepemilikan mereka. Baik. Terima kasih. Saya menghimbau kepada masyarakat Samosir khususnya ya, jikalau ada masalah, ini kami himbau supaya dibicarakan sebaik-baiknya. Jikalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Terhadap objek perkara yang sedang dilaksanakan eksekusi hari ini, yaitu pihak tulang dengan berenya. Simbolon adalah pihak Boru, sedangkan Nebaho, Sahat Nebaho adalah pihak Hula-Hula, yaitu tulang dari Wilder Simbolon. Jadi kalau bisa dibicarakan sebaik-baiknya, apa salahnya dibicarakan secara damai. Baik, terima kasih Pak.